Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan yang baik ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya tentang hari-hari di mana seseorang dilarang untuk melakukan puasa. Ya. Yang pertama, pada pertemuan kali ini, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di hari Sabtu. Ya, larangan berpuasa pada hari Sabtu. Yaitu menghususkan hari Sabtu sebagaimana menghususkan hari Jumat untuk berpuasa pada hari tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Busar As-Sulami an ukhtihi As-Samma, dari saudaranya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasumu yaumas sabti illa bimafturida alaikum, wa illam yajid ahadukum illa liha inabin aw uda syajaratin falyamdaghu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Imam Hakim, dan Al-Hakim berkata sahihun ala syarti Muslim, bahwa hadis ini adalah hadis sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim, wa hassanahu at-Tirmidzi, dan hadis ini juga dihasankan oleh at-Tirmidzi. Artinya, la tasumu yaumas sabti, jangan puasa hari Sabtu, illa fi mafturida alaikum, kecuali apabila puasa itu adalah puasa yang diwajibkan atas kalian, ya, apakah itu puasa nazar atau puasa kafarah, ya, atau dia adalah qada terhadap puasa wajib. Kata Rasulullah, wa illam yajid ahadukum illa liha inab, ya, sekalipun salah seorang di antara kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan, ya, kecuali kulit kurma, kulit anggur, maka hendaknya dia mengunyah, ya, mengunyah. Lantaran beliau melarang kaum muslimin untuk menghususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Imam At-Tirmidzi berkata, menanggapi tentang hadis ini atau menjelaskan tentang hadis ini, wa ma'na al-karaha fi hadza, arti daripada al-karaha, ya, tidak disenanginya melakukan puasa pada hari Sabtu tersebut, dikarenakan ayakhtassu rajul yawmas sabt bisyam li'anna al-yahud yu'azzimuna yawm as-sabt. Karena orang-orang Yahudi yang mengagung-agungkan hari Sabtu, ya, ketimbang hari-hari yang lain. Wa qalat Ummu Salamah, dan Rasulullah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumas sabti yasumu yaumas sabti wa yaumal ahad aktsara mimma yasumu minal ayyam. Salah satu kebiasaan Rasulullah, beliau banyak-banyak berpuasa di hari Sabtu dan di hari Ahad, ya. Wa yaqulu innahuma Idul Musyrikin. Keduanya itu adalah
hari rayanya orang-orang musyrik. Fa ana ahabbu an ukhalifahum. Dan saya ingin menyelisihi, berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Ada madhab yang lain yang mengatakan bahwa boleh saja ya berpuasa hari Sabtu. Namun dalil-dalil yang kita temukan adanya larangan ya. Adanya larangan mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa ya, sama dengan hari Jumat tanpa mendahulunya ya, dengan hari sebelumnya atau mengikutinya dengan hari sebelumnya. Itu yang pertama ya, bahwa dilarang atau ada larangan dari Rasulullah untuk berpuasa secara khusus di hari Sabtu tanpa menggandengkan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Kemudian yang kedua, ya, puasa pada hari yang diragukan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, terkadang ada hari yang diragukan, yaitu sehari menjelang Ramadan. Ya. Orang belum sepakat apakah besok Ramadan atau belum Ramadan, tapi ada orang yang terburu-buru untuk berpuasa ya, mendahului bulan Ramadan itu. Ya, sudah berpuasa sehari sebelum bulan Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la tuqaddimu sauma Ramadan biyaumin wala yaumain. Jangan mendahului puasa bulan Ramadan dengan puasa sebelumnya atau ya 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Jadi jangan seolah-olah terburu-buru ingin berpuasa sebelum Ramadan, kecuali seandainya seseorang terbiasa melakukan suatu puasa ya, puasa sunnah atau dia adalah puasa qada yang puasa utang Ramadan yang lalu belum sempat dan baru sempat untuk dibayarkan pada hari itu, maka tidak menjadi masalah ketika ia berpuasa. Ya, jadi pada dasarnya dilarang untuk berpuasa sehari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan, kecuali apabila seseorang terbiasa melakukan puasa sunnah ya, yang bertepatan waktunya menjelang Ramadan, atau dia mengqadha puasa yang baru sempat dibayar sehari menjelang Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga pada pertemuan kita kali ini adalah saumud dahr, ya, puasa sepanjang masa. Ada orang karena semangat untuk beribadah, ya, sehingga berusaha untuk berpuasa sepanjang tahun. Tidak ada hari yang terlewatkan kecuali dia berpuasa. Ini juga ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sama man samal abad. Ya. Tidaklah dianggap berpuasa bagi orang-orang yang berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim. Akan tetapi apabila dia berpuasa, ya, banyak berpuasa, namun dia tidak berpuasa pada hari Id. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa puasa di hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Demikian juga hari-hari tasyrik, dia tidak berpuasa. Lalu selebihnya dari hari-hari tersebut,
dia berpuasa, ya, intafatil karah, maka larangan, ya, atau dibencinya berpuasa terangkat darinya. Artinya boleh saja dia berpuasa ketika dia mengecualikan 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. In kana mimman yaqwa ala siyamihi. Kalau dia memang kuat untuk melakukan hal tersebut. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, qad kariha qaumun min ahli al-ilm siyam ad-dahr. Sebahagian ahlul ilm, sebahagian ulama membenci, ya, bahwa seseorang melakukan puasa sepanjang masa tersebut. Idza lam yuftir yaumal fitr wa yaumal adha wa ayyamat tasyrik. Kalau dia tidak berbuka pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Namun faman aftara fi hadhil ayyam faqad kharaja min haddi al-karaha. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, artinya tidak berpuasa sepanjang tahun kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik, maka Imam At-Tirmidzi mengatakan, ya, boleh saja dia melakukan, faqad kharaja min haddil karahah. Dia tidak melakukan sesuatu yang dibenci, ya. Wala yakunu qad samad dahr. Dia juga tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dinamakan bahwa dia melakukan siam ad-dahr yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tentang puasa sepanjang tahun. Kemudian yang keempat pada pertemuan kita kali ini adalah bahwa seorang wanita dilarang untuk berpuasa ketika suaminya berada di tempat. Ya, suaminya tidak musafir, berada di rumah. Ini tentunya yang dimaksud adalah puasa sunnah. Seorang wanita dilarang berpuasa sunnah, ya, apabila suaminya berada di tempat. Adapun puasa Ramadan ya tentunya tanpa harus minta izin pada suami, ya, karena puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mar'ata antasuma wa zawjuha hadir. Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada di tempat, ya, hatta tasta'dzinhu, sampai wanita tersebut minta izin kepada suaminya. Kalau diizinkan ya silahkan untuk berpuasa. Tapi ketika suaminya tidak mengizinkan, maka ya wanita tersebut tidak boleh berpuasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasum al-mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa biidnihi illa Ramadan. Seorang wanita tidak boleh berpuasa sehari pun, ya, ketika suaminya berada di rumah tanpa minta izin sama suaminya kecuali puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim. Sebahagian ulama, ya, atau kebanyakan ulama, hampir keseluruhan ulama mengatakan bahwa larangan di sini menunjukkan pengharaman. Ya. Wa ajazu lizzauji ayyufsida siyama zaujatihi law samat duna ayyadzan laha liiqtiyatiha. Seorang suami boleh saja membatalkan puasa istrinya apabila ada seorang istri berpuasa sunnah tanpa minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Kalau suaminya membutuhkannya, ya. Kalau suaminya membutuhkannya. Tapi kalau dia sementara puasa, kemudian suaminya
mempersilahkan untuk melanjutkan, maka tidak jadi masalah. Karena itu adalah dianggap izinnya. Jadi puasanya wanita ya di rumahnya, puasa sunnahnya itu adalah ada hak suaminya di sana untuk me, menghentikan istrinya untuk melakukan puasa sunnah. Ya. Ini tentang larangan istri melakukan puasa sunnah dalam keadaan suaminya tidak di tempat. Ya, tapi kalau suaminya tidak berada di tempat dalam keadaan musafir, maka mereka dibolehkan untuk melakukan puasa sunnah tanpa harus minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Kemudian larangan puasa yang lain adalah larangan yang terakhir, larangan untuk melakukan puasa bersambung tanpa diselahi buka ataupun sahur, ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa iyyakum wal wisal. Kalian tidak boleh melakukan atau hindari yang namanya puasa wisal. Qala hasalasan. Rasulullah SAW mengulangi sampai 3 kali iyyakum wal wisal, ya. Hindari. Ya, jangan kalian melakukan puasa wisal, puasa yang bersambung tanpa diselahi buka ataupun sahur. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, terkadang kami melihat kamu tidak buka, tidak sahur dan bersambung puasamu, ya, sampai keesokan harinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum lastum fi dzalika mithli. Ketahuilah bahwa tidak sama antara saya dan kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ya, saya senantiasa ya bermalam atau tidur malam dan Tuhanku memberi makan dan memberi minum kepadaku, ya. Faklifu minal amal ma tutiqun. Kalian jangan memaksakan diri karena dengan alasan mampu, lakukanlah ya amal suatu amal yang wajar-wajar bagi kalian, yang mampu kalian lakukan, ya. Mungkin kali ini kalian mampu, tapi keesokan harinya kalian tidak akan mampu, ya, dan begitu seterusnya. Dan para ulama mengatakan bahwa larangan ini berlaku untuk sampai apabila orang tidak menyalahi puasanya sampai sahur. Jadi sunnahnya itu adalah kita berbuka puasa, ya. Namun sebahagian ulama membolehkan seseorang tidak berbuka sampai sahur, tapi dia santap sahur, ya. Malam takun masyaqqatun 'ala shaim. Selama itu tidak terlalu berat bagi seseorang. Ada orang yang memang tidak mampu untuk tidak makan dalam waktu yang lama. Jadi kalau dia bersahur maka tetap dibolehkan, ya, dibolehkan. Boleh saja. Tapi tentu sunnahnya adalah kita melakukan buka puasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umat ini akan senantiasa baik-baik saja selama mereka memperlambat sahurnya dan mempercepat buka puasanya. Jadi sahur dan buka adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tuwasilu, ya, jangan kalian sambung puasa kalian. Fa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil hatta sahar. Ya. Kalaupun ada di antara kalian yang
yang satu karena satu dan lain hal ingin melakukan puasa wisal, ya, atau bersambung puasanya, hendaknya sampai sahur saja. Ya. Jadi oleh karena itu sebagian ulama membolehkan kalau orang tidak berbuka tapi sahur. Adapun menyambung puasa dari puasa yang satu ke puasa yang lain hari berikutnya tanpa melakukan buka puasa dan sahur, maka itulah yang dimaksud dengan puasa wisal yang dilarang dan ditekankan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Iyakum wal wisal, iyakum wal wisal, iyakum wal wisal. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa larangan terkait waktu-waktu puasa, ya, atau hari-hari di mana dilarang melakukan puasa, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.